Kejadian unik di debat pamungkas Ahok Jarot vs Anies Sandiaga. 1. Sandi peluk nelayan. Debat pamungkas antara Basuki Cahayapurnama, Ahok Jarot dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Usai digelar, kedua kubu sudah berupaya maksimal memberikan penjelasan terbaik kepada publik. Dalam debat di Hotel Bidakara, Jakarta, juga banyak kejadian seru dan unik selama debat berlangsung. Tidak selalu hal serius dibahas para kandidat. Di luar panggung debat, banyak keseruan. Pelbagai momen ini menjadi pernak-pernik di tengah panas debat pamungkas. Bukan hanya dilakukan para kandidat, ada juga berasal dari tim sukses kedua kandidat. Berikut Merdeka.com mencatat beberapa kejadian unik selama debat pamungkas, Kamis, 13/4. 2. Anies Sandi bercanda dengan Jaro. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat terbuka terakhir dalam Pilkada DKI Jakarta. Ada pemandangan menarik ketika masa jeda kedua. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat menyambangi saingannya, Anies Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno. Berdasarkan pantauan Merdeka.com, kedua pasangan calon nampak meninggalkan lokasi debat saat awal jeda kedua. Saat kedua pasangan calon diminta kembali, Jarod langsung berbincang dengan Anies Sandi. Dalam pantauan, Jarod nampak santai kala berbincang dengan pesaingnya. Namun, Basuki Cahayapurnama tidak turut mendampinginya dan memilih duduk di bangkunya. Anies yang tengah berbincang tampak menjabat tangan Jarod. Sayangnya, apa yang mereka bicarakan tidak dapat terdengar. Bahkan lucunya, Sandiaga sempat hampir mencium tangan Jarod dalam perbincangan. Namun politisi PDI Perjuangan itu menarik tangannya. Hingga akhirnya, moderator Ira Kusno meminta semua pasangan calon kembali ke kursi mereka masing-masing. Segmen ketiga akan segera dimulai dengan membahas soal transportasi massal di Jakarta. 3. Lulung mendadak karena alergi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Haji Lulung, terlihat keluar ruang debat Pilgub DKI. Putaran kedua lebih cepat. Saat dikonfirmasi, Lulung mengaku sudah ada janji dengan dokter karena dirinya tengah dilanda alergi. "Aku janjian sama dokter. Lagi alergi," kata Lulung sambil berlalu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 12/4. Terkait performa jagoannya yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Lulung mengaku keduanya unggul di sesi pertanyaan dari warga Jakarta. Tak hanya itu, paslon nomor urut 3 itu unggul di berbagai program seperti transportasi, perumahan, dan nelayan. "Makanya saya bilang soal rumah Anies menang. Soal transportasi Anies menang, soal nelayan lebih menang," ujar Lulung. Tak hanya itu, Lulung juga menambahkan bahwa nelayan di Jakarta juga bagian dari Jakarta dan kehidupannya patut untuk diperhatikan, karena nelayan bagian hidup Anies Sandi. Dan juga harus rata kehidupan nelayan dengan rakyat Jakarta, pungkasnya. 4. Tim ses Ahok dan Anies lakukan swafoto. Merdeka.com saat jeda iklan. Juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot Marwarar Sirait tampak menghampiri kursi pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Arah sapaannya tampak menghampiri Wakil Ketua Partai Gerindra Fadly Zon, Arija Patria dan politisi PKS Abu Bakar. Keempatnya pun tampak akrab dan saling menyapa. Tak lupa mereka pun mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. "Pak Fadly jangan galak-galak. Kalau tiba-tiba Jokowi Prabowo gabung dia mesti balik badan juga," kata Ara sambil tertawa di ruang debat Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 12/4. Pernyataan itu pun disambut gelak tawa keempatnya. Fadly pun mengatakan asalkan Pilgub DKI Jakarta berjalan dengan damai, jujur dan adil. "Paling penting jalan damailah pilkada dan jurdil," ucap Fadly sambil tertawa. Kepada awak media, Ara pun menegaskan bahwa dirinya dan Fadly Zon dan Abu Bakar bersahabat. "Kita sahabat," kata Ara sambil merangkul Fadly Zon.